Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia channel Kupas, saya bersama Ustadz Musa Kazim kembali ke hadapan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan berbincang atau ngobrol tentang sesuatu atau peristiwa besar yang terjadi di dua negara yang anehnya jarang diberitakan oleh media massa baik di barat terutama di Indonesia, yaitu protes yang cukup panjang dan sebagiannya cukup keras di Prancis dan Israel. Baik, Seth, kita mungkin mulai dari Prancis ya. Sebenarnya mungkin antum bisa jelaskan secara singkat apa sih yang terjadi di Prancis yang kita lihat sejak Januari kalau tidak salah hingga Maret belum lama ini. Ya, yang terjadi kan ada gelombang protes yang terjadi di 240 titik atau 240 kali sejak peristiwa itu, dan menurut sejumlah media tidak kurang dari 1 juta orang yang sudah turun ke jalan. Dan protes ini berlangsung dalam sebagian kesempatan sangat brutal ya, agresif, dan juga menunjukkan frustasi dari para demonstran karena tidak ada respon yang serius dari pihak pemerintah. Nah, substansi protes mereka terkait dengan reformasi atau perubahan dalam undang-undang pensiun yang semula ditetapkan untuk usia 62 tahun menjadi usia 64 tahun. Nah, ini karena menurut pemerintah Prancis ekspektasi hidup, Angka harapan hidup itu bagi warga Prancis itu meningkat, ya, sehingga pemerintah ingin usia pensiun itu dimundurkan dan usia kerja ditambah. Namun demikian, kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah merasa bahwa undang-undang ini merugikan mereka karena makin menyebabkan mereka kehilangan kesempatan kerja atau penyerapan kelompok pekerja ini semakin kecil, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, sehingga ada kecurigaan dari kalangan kelas menengah ke bawah bahwa undang-undang ini adalah patgulipat atau kolusi antara pemerintah dengan kelas pebisnis dan kelas menengah ke atas yang diuntungkan dengan perubahan undang-undang pensiun itu. Nah, tapi kalau kita mau menyelam lebih dalam lagi, kita kuliti ini, kita kupas lapis pertama dari protes ini, kita melihat memang Prancis ini kan mengalami krisis ekonomi yang cukup serius ya. Sudah bahkan sejak sebelum perang Rusia Ukraina itu sudah mengalami problematika ekonomi di bawah pemerintahan Macron ini, sehingga ada frustasi dari kalangan pekerja tentang inflasi yang terus meningkat. Saya kira di Eropa rata-rata, tapi Prancis juga yang paling terpukul dalam soal ini, juga akibat Brexit dan beberapa kemerosotan produksi Prancis, pasarnya juga merosot, dan sekarang ini bisa dikatakan diambang resesi ekonomi yang serius, sehingga para pekerja, buruh, dan kelas menengah ini menolak undang-undang itu. Namun demikian tampaknya ini tidak ditanggapi serius oleh pemerintah Prancis, dan
pemerintahan Macron ini cuman mengulur-ulur waktu, sehingga kita melihat demo ini makin meluas dan membesar hingga hari ini. Ya. Kalau saya sering melihat atau istilahnya membaca sekilas bahwa pemerintahan Macron ini cenderung dipersepsi oleh masyarakat Prancis menengah ke bawah itu sebagai pemerintahan kaum kaya, kaum elit. Ya, baik mungkin pro dari bisnis lah ya. Dari ya penampilan Macronnya sendiri, gaya Ya, hidup, betul. juga dari keengganan dia menaikkan pajak buat industri dan kalangan kaya ya. Ya, jadi memang persepsi di kalangan masyarakat atau opini publik, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah ini, bahwa Macron ini perwakilan atau hanya mewakili kepentingan pebisnis dan orang kaya, tapi tidak peduli terhadap kelompok pekerja, buruh, dan kelas menengah ke bawah. Dan sorotan media atau sorotan media sosial di Prancis terhadap gaya hidup si Macron juga sangat kuat seperti Anda tadi bilang. Bahkan Joe Rogan ini salah satu YouTuber top di Amerika itu sempat memperlihatkan klip di mana Macron ini secara licik gitu di tengah-tengah sebuah wawancara melepas jam tangannya. Jadi jam tangan dia yang mahal itu dilepas. Kemudian Joe Rogan memperlihatkan ini jam tangan berapa nilainya, di tengah-tengah wawancara dia ingat tuh, ini saya pakai jam tangan mahal, dilepas sama dia, disimpan, dan itu masih terekam dalam wawancara sih. Dan klip potongan video itu viral di tengah masyarakat, dan itu juga yang memicu belakangan beberapa hari yang lalu itu sampai aksi-aksi kekerasan gitu ya, terhadap sejumlah fasilitas umum di Prancis itu, karena persepsi masyarakat Prancis khususnya kalangan menengah ke bawah ini terhadap Macron sangat buruk. Iya. Kalau kita melihat panjangnya durasi atau durabilitas para pendemo dari kelas pekerja ini, dan juga kalau tidak salah juga kaum perempuan, karena mereka terdampak juga karena kaum perempuan itu harus bekerja lebih panjang, dan juga mereka mendapatkan pensiun yang lebih kecil karena adanya cuti-cuti berbagai macam, cuti hamil, cuti melahirkan. Ini durabilitasnya yang lumayan panjang, dari Januari sampai Maret kemarin itu, tapi kenapa tidak tidak memicu coverage atau liputan yang luar biasa, padahal ini negara besar di Eropa. Itu poin diskusi kita, Pak Irman. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa media ini, media besar ya, kita bicara media mainstream, misalnya di Indonesia aja, tampaknya memang sudah tidak lagi bicara tentang berita sebagai suatu yang punya kriteria tertentu ya. News itu kan punya kriteria, yaitu menyangkut human interest, public interest, global interest, global politik dan lain sebagainya, itu sudah tidak ada lagi. Jadi berita ini sekarang adalah lebih kepada apa yang viral. Jadi kalau yang viral itu misalnya umpamanya, ini sekedar contoh aja ya, seorang ibu-ibu jatuh dari bus di sebuah desa di Jawa Tengah gitu, ya itu yang viral, ya sudah, itu yang akan memenuhi media mainstream, dan nanti itu juga yang akan mengengage media mainstream dengan netizen. Jadi tidak ada lagi konsep berita gitu, yang seharusnya berita itu kalau kita kembalikan kepada substansinya, media juga kalau kita kembalikan kepada substansinya kan harus menyuarakan kepentingan orang banyak, kepentingan masyarakat pada umumnya, bukan kepentingan atau bukan sensasi satu dua peristiwa yang dampaknya sangat kecil meskipun terlihat dramatis kan. Jadi ada pergeseran nilai tentang berita ini kan. Dan tapi ketika isu ini menyangkut misalnya masyarakat Muslim, seperti Iran kasus jilbab itu bisa dibombardir, dimobilisasi untuk diamplifikasi untuk supaya tampil di hampir seluruh platform media, baik media sosial maupun media arus utama. Itu memang seperti ada yang menggiring gitu, ada yang merekayasa ini semua terjadi. Padahal kalau kita bicara magnitude penyebab
unjuk rasa ini kan kalau dibandingkan dengan Iran. Prancis ini kan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Ya, nah itu yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi apa yang terjadi di Prancis ini menyangkut hajat hidup orang banyak, undang-undang yang merugikan orang banyak, ya, dan demo yang berlangsung sangat masif. 250 kali di hampir seluruh kota besar di Prancis yang menurunkan jutaan orang, tapi nyaris tidak ada liputannya gitu. Sehingga kita patut mempertanyakan politik redaksi dari kantor-kantor berita dan media-media arus utama ini seperti apa sebenarnya? Kenapa ini dibesar-besarkan kasus Iran gitu? Yang ini dianggap remeh, dianggap kecil. Apa filosofi kalau boleh dikatakan? Apa kebijakan redaksi di balik ini? Dan apakah ini bagian dari politisasi? Tentu semua hal itu politik ya. Kalau saya sekarang sudah sampai berkesimpulan bahwa semua hal itu politik sebetulnya. Tidak ada hal yang tidak ada unsur politiknya ya. Tapi kita boleh bertanya politik apa yang mendrive amplifikasi peristiwa tertentu dan seperti pembiaran atau pengabaian peristiwa yang lain. Padahal peristiwa yang terjadi di Prancis ini kan magnitudenya besar, dampaknya besar, menyangkut hajat hidup orang banyak dan kebijakan publik yang patut diangkat untuk dijadikan perbandingan gitu. Di Indonesia bagaimana sebaiknya, ini kan diskusi soal pensiun kan sempat juga marak di Indonesia ya. Iya. Yang Menteri Keuangan mengatakan beban pensiun ya, beban untuk pensiun. Itu kan sebenarnya bisa jadikan percakapan yang bisa kita jadikan bahan untuk kita belajar juga dari peristiwa di Prancis. Tapi itu bisa hilang dari media besar gitu. Ada sih, bukan nggak ada ya. Iya. Kita harus akui ada. Hanya saja tidak diamplifikasi. Tidak diamplifikasi. Ya, jadi seolah-olah ya itu hal yang biasa, padahal sangat signifikan demonya. Sangat signifikan. Dan juga kalau kita mau, tadi saya bilang, ini kan kalau kita telusuri lebih jauh ini ada politik di belakang, kebijakan ekonomi di belakang. Dan apakah ini menunjukkan bahwa ekonomi Prancis itu mengarah kepada resesi? Kebijakan-kebijakan apa yang menyebabkan suatu negara itu tercebur dalam resesi, dan apakah ini sebuah alarm bagi kita? Kan ini patut kita. Tapi Bang, kalau ada yang bilang Prancis itu too big to be fail. Iya, apapun boleh lah. Tapi minimal dipercakapkan, dibahas, didiskusikan kan gitu. Sehingga kita menempatkan berita sebagai berita. Karena kalau tidak ya news itu kehilangan relevansinya dengan masalah kebanyakan orang gitu. Kalau kita ingat Prancis kan dulu revolusi Prancis itu kan juga karena pertentangan antara kalangan kaya dengan kalangan miskin gitu. Nah ini jadi menarik, apakah bisa antum misalkan ya, kira-kira bukan kira-kira, maksudnya apa ya, mungkin bisa melakukan analisis apa ini menjurus juga, karena kan Macron ini ya dipersepsi sangat kuat sebagai presidennya orang kaya. Kalau saya melihat begini Pak Irman, belajar dari sejumlah ilmuwan sosial, semua masyarakat ini kan sebenarnya dialektika. Khususnya kalau kita lihat masyarakat Eropa sebagai barometer ya. Dialektika antara kanan dan kiri ini sekarang tampaknya, atau minimal satu dekade terakhir ini kan ke arah kanan. Kanan. Sampai ke Macron. Sebelumnya Sarkozy. Ini kanan-kanan semuanya. Kayaknya ini ya masyarakat Prancis dan Eropa ini ingin menengah dan mengarah kepada ke kiri. Gitu. Karena kebijakan-kebijakan yang selama 1 atau 2 dekade terakhir ini kan cenderung mendukung kelompok pengusaha, bisnismen, orang kaya atau kelas elit, kelas atas. Dan mulai sekarang terasa di kelas menengah ke bawah dampak dari kebijakan-kebijakan selama 2 dekade ini. Nah, dan sebenarnya Prancis ini mengalami demo ini sudah sejak Sarkozy, sudah kita bicara dari kita tahu yellow face ya.
Ya kan dari tahun 2008, 2009, 2010 terus itu kan demo sampai Sarkozy tumbang dan sekarang diganti oleh Macron yang mengikuti jejak Sarkozy juga sebetulnya dari segi politik ekonomi dalam negeri maupun politik luar negerinya. Gayanya seperti itu. Ya juga terlihat dari kecaman dia terhadap Rusia dan lain sebagainya. Jadi mau membangunkan Eropa gitu ya. Dan kelihatannya fail, menuju kepada failure ya. Ada pengaruh konflik atau perang di Ukraina? Ya pasti lah, karena kan konsumen gas Rusia juga ini. Dan seperti Anda bilang tadi kan, Prancis ini ekonomi terbesar kedua kalau di Uni Eropa kan setelah Jerman. Sehingga kalau Prancis ini katakan mengalami resesi ekonomi, ya Eropa ini keok juga, ya bakal terhempas ke dalam krisis ekonomi yang serius dan akan berkepanjangan gitu. Makanya saya lihat Jerman kan mulai memitigasi nih dengan tidak terlalu keras menghadapi Rusia. Jadi ini geopolitik juga. Tapi yang paling, kalau bisa dikatakan paling berkhianat terhadap Uni Eropa ini kan Inggris ya. Lebih dulu lompat Skoci ya, lompat dari mungkin mereka sudah menganalisis bahwa Uni Eropa akan mengalami krisis, jadi dia lompat pagar keluar itu. Dan itu menyebabkan negara-negara kecil di Eropa yang ekonominya sudah sekian puluh tahun atau sekian belas tahun kemarin ini tidak ada pertumbuhan tuh makin terdampak. Oke, kita seperti sekarang Italia, Spanyol itu Pak, teman kan tahu ya, Italia, Spanyol ini udah jatuh ke negara yang udah nggak bisa lagi disebut sebagai negara kaya sudah, itu sudah mulai mendekati negara yang cenderung menuju kepada negara miskin gitu. Jangan-jangan nanti ini makin terpuruk gitu. Oke, saat kita kembali, kita beranjak ke Israel. Ini sebenarnya dari peserta demonstrasinya mirip dengan di Perancis, kalangan pekerja, kalangan kiri, yang kalau di Israel ini punya sejarah sejak 2020-2021 ketika mereka memprotes tuduhan korupsi terhadap Benjamin Netanyahu. Ada dua organisasi yang dalam bahasa Inggrisnya disebut Crime Minister dan Standing Together, kelompok Yahudi kiri. Bahkan Standing Together itu katanya campuran antara Arab dan Yahudi, leftist gitu. Nah, itu melihat apa yang terjadi di Israel ini, pemicunya apa? Seperti yang terjadi di Prancis menurut saya. Jadi masyarakat Israel ini kan sudah fed up dengan kebijakan-kebijakan kanan, ultra kanannya Netanyahu sejak mungkin sama ya, kurang lebih sudah 2 dekade nih Netanyahu ini bercokol dalam kekuasaan ya, dengan rezim yang korup, yang sebenarnya kan Netanyahu ini harusnya di-indict, sudah beberapa kali diproses hukum tapi gagal ya, tidak berhasil karena dia maju lagi, menang lagi. Jadi dia sebenarnya kalau dia gagal, dan ini kita pernah bahas beberapa waktu yang lalu, kalau dia gagal jadi Perdana Menteri atau gagal berkuasa atau gagal dapat kursi di parlemen, di Knesset, langsung itu proses hukum akan jalan onwards. Itu ibaratnya langsung masuk semua. Nah, tampaknya dengan permainan politik dia berhasil lolos lagi dari lubang jarum, lolos lagi. Dan tapi kan tidak bisa seperti itu ya, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Tapi tampaknya kelompok kiri ini sudah merasakan bahwa Netanyahu ini bukan lagi bicara tentang kebijakannya yang ultra kanan dan fasis, rasis terhadap Palestina, tapi terhadap bangsanya sendiri juga sudah sangat destruktif gitu. Dan terbukti usulan dia untuk mereformasi kehakiman, sistem kehakiman ini yang ditolak oleh ratusan ribu orang
Jadi sebenarnya menarik Pak Irman. Penduduk Israel yang jumlahnya kurang lebih 9 juta sekian. Ya. Ini yang turun sudah hampir 1 juta orang ya. Jadi kita bukan bicara 1 juta di tengah 280 juta seperti di Indonesia. Ini kita bicara 1 juta di antara 9 juta orang. Itu kita bicara ya jumlah yang sangat signifikan. Jumlah yang persentase yang sangat signifikan ya. Yang turun ke jalan dan melakukan dan sustain, artinya dia mempertahankan demo-demo ini dalam waktu yang cukup lama. Hampir sama dengan Prancis. Hampir sama dengan Prancis. Januari. Dan sebenarnya kalau kita tarik sebelumnya juga demo seperti ini sudah 2021, 2022. Sebelumnya juga, artinya waktu kasus Benjamin Netanyahu meletus itu tahun 2020 itu. Artinya ini panjang ya, demo ini. Dan itu menunjukkan bahwa masyarakat ini sudah dan pemerintah ini sudah semakin berjarak. Ini potensi untuk kerusuhan massal. Kita tahu waktu kasus 2020 kemarin waktu serangan Israel terhadap Hamas itu kan demo warga Palestina di berbagai wilayah pendudukan itu masif dan sangat besar dan cukup mengkhawatirkan eksistensi Israel. Artinya demo bukan lagi di wilayah Gaza atau tepi barat, ini kita bicara demo di Tel Aviv, demo di Haifa, Tulkarm, wilayah-wilayah yang selama ini disebut sebagai wilayah-wilayah Israel gitu ya, bukan wilayah 1967 itu. 48 ya. Ya, 1948. Dan sekarang ini warga Israel sendiri yang turun. Iya. Artinya kalau ada historical block, kalau pakai istilahnya Antonio Gramsci, kalau terjadi historical block ya, tiba-tiba warga Israel yang turun demo ini bersamaan dengan aspirasi warga Palestina ini bergabung dalam suatu blok historis meskipun dengan berbagai kontradiksinya, karena itu bisa terjadi. Ini bisa menggulingkan rezim dan mengubah segala-galanya. Nah, tapi itu yang saya heran gitu, hampir tidak ada yang bicara tentang situasi krisis besar di Israel ini gitu. Itu hampir luput dari sorotan media atau analisis. Maupun Israel sangat signifikan jumlah pengunjuk rasanya. Iya, signifikan dan bisa kita bukan bicara bukan bicara lubang kecil ya. Ini bukan cuma gitu, bukan retakan, bukan crack dalam struktur kekuasaan, tapi ini bisa bolong besar gitu. Bisa terjadi lubang besar gitu. Dan itu bisa merobohkan struktur. Iya, apalagi saya baca itu yang standing together ini itu anak-anak muda yang di luar parlemen atau di luar politik, ini kaum kiri yang bukan bukan Labour Party, bukan partai buruh, mereka kirinya memang kiri aktivis, dan mereka bergabung dengan anak-anak muda Arab juga, Arab Israel. Nah, itu mereka juga menentang perang atas Gaza beberapa waktu lalu. Itu menarik gitu, jadi perkembangan yang sangat menarik. Nah, itu saya bilang bahwa sebetulnya tinggal menunggu momentum tadi historical block. Historical block itu peristiwa besar. Peristiwa besar yang mempertemukan faksi-faksi yang secara tampak luar atau secara superficial, secara permukaan seperti bertentangan, tetapi karena satu kepentingan di momen tertentu punya kepentingan yang sama, yaitu jatuhnya rezim, ini bisa menciptakan perubahan besar dan hegemoni baru kalau pakai istilahnya Gramsci ya. Jadi bisa berubah itu Israel. Karena apa Pak Irman? Ada problem bahwa Israel ini kan juga sampai kepada suatu titik di mana generasi pendiri dan mereka yang disebut sebagai pahlawan bangsa itu sudah tinggal Netanyahu. Sebelum Netanyahu ada Ariel Sharon. Tapi setelah ini nggak ada lagi yang ikut perang 1967. Apalagi ikut perang sebelum itu nggak ada. Bahkan yang ikut invasi misalnya, invasi ke tepi barat atau invasi
Gaza, invasi ke Libanon, itu sudah nggak ada generasi militer. Awal itu perwira-perwira itu udah pada tua dan mungkin sudah tidak lagi berpolitik atau mati. Nah, tinggal sisanya adalah Netanyahu, Ehud Barak, tapi Ehud Barak juga bisa dikatakan lumpuh secara politik. Partainya makin nyusut meskipun pakai nama Labor, ya, pakai nama kiri atau pakai nama buruh, tapi tidak didukung oleh. Dan jadi ada generasi baru Israel yang sudah tidak percaya dengan cita-cita Israel Raya, sudah tidak percaya lagi ada cita-cita supremasi militer Israel. Mereka sudah tidak lagi merasa perlu untuk punya musuh yang dipersepsi sebagai musuh besar, tidak merasa lagi bahwa Arab ini ancaman, dan itu akan mengubah doktrin besar dari Israel itu. Sehingga buat saya boleh jadi ini Israel dalam pengertian Zionis itu pupus dari dalam, gitu, mengalami involusi. Jadi tidak harus ada perlawanan, atau bukan tidak harus ada, tidak mesti datangnya dari perlawanan bersenjata Hamas dan lain sebagainya. Enggak, itu bisa jadi dia remuk dari dalam. Dan banyak sekali negara di dunia itu mengalami seperti itu tanpa ada orang yang bisa memprediksi secara dakik, ya, memprediksi secara tepat. Seperti misalnya Uni Soviet. Uni Soviet bukan rontok karena perang, bukan. Tapi dia rontok karena idenya itu sendiri sudah tidak bisa disustain. Ide konfederasi besar dan adanya suatu dunia komunis itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi, gitu. Komunis dogmatik, ya, bukan komunis sebagai ide atau sebagai materialisme historis, tapi itu nanti pembahasan lain lagi. Nah, jadi maksud saya ini yang tidak bisa dipertahankan oleh Israel. Jadi Israel Raya, Israel sebagai Jewish state ini sudah tidak ditangkap, sudah nggak dianggap penting buat generasi yang ada ini sekarang. Ya, menarik, Seth. Israel dengan karakter Jewish state, ya kan, negara Yahudi. Iya, itu kan seperti antum bilang ini mengalami korosi. Nah, tapi kan orang sering mengungkapkan ini juga, kemarin perdebatan ini muncul ketika adanya penolakan timnas Israel 20. Israel kan negara demokrasi. The best demokrasi in Middle East bahkan disebut. Nah, antum lihat nggak? Ya, menurut saya orang memang bicara Timur Tengah ini suka semaunya, suka tidak objektif, seringkali melampaui ukuran-ukuran data yang bisa diobservasi, jadi emosional, baik dari pihak sana maupun sini, ya. Tapi yang pendukung Israel juga nggak punya basis ilmiah dalam menganalisis Israel, gitu. Baik dari segi struktur politiknya, struktur ekonomi, atau istilah suprastruktur, struktur dan infrastruktur negara ini, rezim ini, dan ideologi rezim ini mengalami korosi yang serius, mengalami pengeroposan dari dalam yang serius. Dan tidak harus, seperti saya tadi katakan, tanpa melihat aktivitas kelompok perlawanan pun, kita lihat dari dalamnya sendiri ini barang rapuh. Terlepas dari itu perlawanan itu eksis atau tidak, kuat atau tidak, terlepas dari itu, karena kita tidak sedang bicara itu. Dari dalam sendiri ini masalah, gitu. Itu beda, Pak Irman, dengan misalnya Indonesia. Ini saya kalau kembali ke Indonesia. Indonesia itu sebagai sebuah cita-cita, sebagai sebuah ide, sebagai sebuah imajinasi dari founding father kita. Itu sesuatu yang sangat semesta. Karena kita kan idenya itu persatuan dunia, persaudaraan, kekeluargaan. Dan kita sendiri adalah masyarakat yang pluralistik, Bhinneka Tunggal Ika. Kita ambil kebijakan dan kebajikan dan nilai dari berbagai macam suku bangsa. Itu idenya itu obviously dia secara kemanusiaan itu megah, mewah, dan tidak ada yang bisa menolak, gitu. Siapa yang mau nolak ini? Terlepas dari berbagai masalah yang kita hadapi, secara nilai, secara narasi, secara ide kita lebih universal daripada
Israel tentu saja. Israel yang negara Yahudi Zionis dengan sikap diskriminatif terhadap Arab yang dikepung di sekitarnya musuh. Wah, ini narasinya udah narasi buntu ini. Jadi narasi konfliktual. Kalau istilahnya konfliktif. Jadi narasinya itu di dalam dirinya sudah penuh konflik, kontradiktif ya. Berbeda dengan Indonesia itu. Ya, seperti tadi saya bilang. Imajinasinya itu ini ibaratnya kalau bicara narasi kan plot cerita ini nggak bakal habis tuh serinya. Kalau ini plot ceritanya udah mau ini bakal capek ya. Bakal capek dari satu rasi, Pak. Iya. Dia udah anti klimaks. Apalagi sih yang mau dilakukan Israel? Dengan gempuran media sosial, globalisasi itu anak-anak muda Israel makin merasa ini negara sudah negara ini bukan cita-cita gue nih. Negara ini apa sih sebenarnya? Masa saya harus bermusuhan sama seluruh bangsa Arab? Sudah tidak bisa dibanggakan lah. Kalau kita ya mungkin banyak masalah dengan Indonesia ya ada ya gitu secara material, tapi paling tidak kita masih bisa membanggakan nilai-nilai ya. Iya. Jadi kenapa, Pak Herman? Karena Israel yang sekarang ini adalah monokultural, monoreligius, monoetnik, nggak ada pluralisme. Orang dia sama Arab aja nggak, itu orang Arab kan ada di situ, dia nggak akur kok. Jadi ini Jewish state. Ini menurut saya untuk bertahan, untuk sustain, untuk berlanjut ini udah susah. Narasi ini sudah bangkrut. Iya. Dari segi imajinasi politik, dari segi geopolitik, dari segi geografis, human geography, geografi manusianya, geografi sosialnya sudah nggak bisa bertahan. Itu yang saya bilang demo-demo itu, percikan-percikan ini tidak berkurang gitu. Kalau kita lihat itu tidak berkurang. Iya, iya. Nah makanya Israel itu ingin betul menciptakan konflik besar di Timur Tengah supaya apa yang terjadi di dalam negerinya bisa digiring energinya bangsa ini ke konflik di luar. Dan itu tidak dia bisa dapatkan gitu karena dia bom Suriah, dia melakukan macam-macam agresi tapi nggak ditanggapi serius kan, tidak dibuat perang besar itu. Tapi untungnya sekarang Amerika sedang melemah dan peran global Cina mulai terlihat dengan perdamaian Iran dan Saudi. Nah, Iran dan Saudi. Jadi gini, orang misalnya manusia yang anak-anak remaja Israel berpikir lihat itu yang diadu habis-habisan di media antara Sunni Syiah Wahabi Syiah ini sekarang berdamai. Nah kita bagaimana sama orang Arab yang ada di depan ini kok nggak bisa berdamai? Ini apa nih, cerita apa? Ini pastilah anak-anak kreatif manusia ya, sebagai manusia kita tuh jangan melihat semua orang itu setan terkutuk. Jangan begitulah. Manusia tetap manusia, tetap ada fitrah. Pada akhirnya dia akan sampai kepada pikiran, mau apa sih sebenarnya? Apa sih ini, narasi apa sih? Narasi konflik begini ini apa? Dan kebencian pada akhirnya itu ada akhir. Jadi orang menceritakan kebencian, permusuhan, pertikaian itu tidak bisa di-sustain, tidak bisa terus nggak bisa. Dendam pun tidak bisa. Sebaliknya dengan cinta. Ini kalau menurut ajaran agama, cinta, kasih sayang, solidaritas. Kalau di Indonesia misalnya gotong royong, itu yang sustainable karena hakikat hidup di dunia ya itu. Sementara ini kan harusnya barang temporer. Oleh sebab itu di dalam Islam misalnya hukum perang itu adalah hukum darurat, hukum sementara. Hukum aslinya adalah hukum damai, hukum dalam perdamaian kan gitu. Segala hal yang ada dalam perang itu hukumnya sifatnya darurat. Karena memang nggak mungkin perang itu berlanjut terus-menerus. Lah, Israel ini berdiri di atas ide perang dengan tetangga, perang dengan bangsa Arab, perang dengan kelompok Islam. Perang sampai kapan? Baik, Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya, Ustadz Musa. Demikian para pemirsa dan penonton setia Kupas pembicaraan kami tentang apa yang terjadi di Prancis dan Israel yang sayangnya kurang diperhatikan oleh media-media arus utama di Barat dan tentu saja juga di Indonesia. Jadi kurangnya perhatian ini seolah-olah menjadikan masalah ini seperti biasa saja ya. Tapi kita akan melihat bagaimana time will see lah ya, kira-kira begitu. Oke, pemirsa, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.